Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ahmad Bagus Turyanto di channel After Moment Study, channel yang membahas dunia pendidikan. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas lanjutan dari soal ASPD Bantul tahun 2021. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan lagi pembahasannya sampai soalnya selesai. Oke, tapi sebelum dilanjut, yuk bantu subscribe dulu dan share ya. Oke, yuk tanpa lama-lama kita langsung bahas soal yang pertama. Wah, di sini ada ultrasonografi atau kita biasa sebut USG. Jadi USG menggunakan gelombang yang memiliki frekuensi berapa? Itu pertanyaannya. Yuk kita identifikasi dulu soalnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, ini adalah penampakan dari USG atau alat USG. Gelombang ultrasonik. Nah, ini kuncinya. Gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan karena memiliki sifat yang dapat dipantulkan oleh frekuensi tinggi. Nah, frekuensi tinggi. Gelombang ultrasonik tidak banyak mengalami gangguan oleh medium perantaranya. Gelombang itu dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran dan bla 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 bla. Nah, kita sudah ambil kata kuncinya, yaitu gelombang ultrasonik dan frekuensinya tinggi. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita perlu mengetahui konsep frekuensi yang dibagi menjadi 3. Oke. Nah, di sini frekuensi itu digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan frekuensinya atau besar frekuensinya. Yang pertama yaitu infrasonik. Yang kedua audiosonik. Dan yang ketiga adalah ultrasonik. Nah, ini mirip kan? Ultrasonografi. Nah, itu. Oke, yang pertama adalah infrasonik, yaitu nilainya kurang dari 20 Hz. Oke. Audiosonik yaitu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini adalah frekuensi yang kita dengar atau manusia dapat mendengar. Nah, di situ ya. Kemudian ultrasonik yaitu nilainya adalah lebih dari 20.000 Hz. Jadi, pada kasus ini, pada soal ini jawabannya adalah ultrasonik yaitu memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Itu. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Oke ya. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan atau mengetahui bunyi pantul tersebut adalah Rifki berteriak di mulut sumur yang dalam. Sesaat kemudian terdengar bunyi pantul dari sumur tersebut. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa apa? Yuk, peristiwa gema. Nah, itu ya. Nah, sifat bunyi nih, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita perlu mengetahui nih sifat-sifat bunyi itu apa saja. Oke, sifat bunyi. Nah, sifat bunyi itu ada memerlukan medium untuk merambat. Mediumnya apa saja? Padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas, seperti itu. Nah, gelombang yang memiliki sifat harus ada medium untuk merambat namanya adalah gelombang mekanik. Yang mana kalau gelombang bunyi adalah gelombang transversal. Oke, kita lanjut. Sifat bunyi yang kedua yaitu bisa diserap. Bisa diserap dan
dipantulkan, yaitu ada gaung, gaung, dan ada juga gema. Oke, selanjutnya bisa dibiaskan. Selanjutnya mengalami pelenturan. Bisa juga mengalami perpaduan atau bisa disebut superposisi. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat optik. Oke, alat optik. Sini ada beberapa gambar. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Alat-alat tersebut yang memiliki perbesaran paling kuat. Yang pertama, gambar apa nih? Kacamata. Yang kedua, loupe. Yang ketiga, apa? Kamera. Yang keempat adalah mikroskop. Nah, berarti mana nih yang memiliki perbesaran paling besar? Ya jelas jawabannya adalah mikroskop. Kenapa begitu? Sesuai dengan fungsinya, mikroskop tujuannya untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Misalnya adalah bakteri, itu bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, sedangkan loupe, kacamata, dan kamera itu tidak bisa melihat benda yang sekecil itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mikroskop. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini ditanyakan apa ini? Peristiwa yang terjadi pada percobaan ini. Oke, percobaan apa nih? Jika benda A digosok dengan benda B ditarik oleh plastik yang bermuatan listrik statis. Artinya apa? Artinya adalah elektron berpindah dari benda A ke benda B. Tuh, elektron berpindah dari benda A ke benda B. Nah, saat A digosok dengan B, terjadi nih perpindahan elektron. Nah, terjadi perpindahan elektron. Nah, dari A menuju ke B. Yang bila didekatkan pada benda bermuatan positif atau kita bisa sebut proton, akan atau dampaknya menghasilkan fenomena listrik statis seperti itu. Jadi jawabannya listrik statis. Nah, gitu ya. Ingat, loncatan elektron itu bisa disebut dengan listrik statis. Nah, elektron yang bergerak itu bisa dikatakan arus. Oke. Nah, berhubung itu kita lanjut ke soal listrik. Di sini kita tahu jika hambatan dalam sumber tegangan diabaikan, voltmeter V akan menunjukkan tegangan berapa. Oke, berarti kita perlu mengetahui nilai-nilai yang diketahui di dalam soal. Di sini misalnya kita sebut R1, ini R1 ya, itu 10 ohm. R2 itu 40 ohm. R1 dan R2 disusun paralel. Kemudian R3 itu 12 ohm. Kemudian arusnya ini yang mengalir adalah
0,5 ampere. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu membuat rangkaian pengganti dari R1 dan R2 yang disusun paralel. Bagaimana caranya? Seperti ini. 1 per R12 ini jika paralel ya nih. Paralel. Nah, 1 per R1 R2 karena namanya R1 dan R2 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke, kita langsung saja. R12 sama dengan 1 per R1 itu 10 ditambah 1 per R2 nya itu 40. Oke, berarti kita bisa apa nih, selesaikan ya, dijadikan 40 semua, jadinya ini 4 tambah 1 per R12. Nah, sehingga berapa hasilnya? 5 per 40. Berarti kita balik, berarti ini naik ke atas, ini naik ke atas, ditukar. Nah, berarti R12 sama dengan 40 per 5 atau hasilnya adalah berapa? 8 ohm. Itu untuk R12. Oke, R1 dan R2 kita sebut R12 ya. Nah, kemudian kita seri, rangkaiannya tersebut kan di seri ya. Berarti R total atau R rangkaian tersebut yaitu R3 ditambah R12, yaitu R3 nya 12 ditambah R12 nya 8, hasilnya adalah 20 ohm. Sehingga kita dapat mengetahui apa tegangannya. Nah, sama dengan R dikalikan I. R nya berapa? R nya R total 20, I nya berapa? I nya setengah. Sehingga kita cret hasilnya adalah 10 volt seperti itu. Oke deh, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Wah, di sini ada transformator. Nah, alat listrik yang fungsinya sama dengan trafo pada radio dan gardu induk. Yang mana yo? Trafo yang mirip atau fungsinya sama itu ada pada gambar nomor 1, yang mana tujuannya untuk membuat tegangannya menjadi lebih tinggi atau step up, atau menjadi mengubah tegangannya semakin rendah atau step down. Oke, kalau PV itu mirip ya fungsinya, tapi bukan yang itu yang paling tepat. Pada lampu juga sama, pada charger HP juga sama. Oke, seperti itu. Yang paling tepat itu gambar nomor 1. Nah, oke, seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi trafo atau transformator itu digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu step up itu menaikkan tegangan, dan step down itu untuk menurunkan tegangan. Setiap trafo itu pasti akan menimbulkan atau menghasilkan efisiensi atau memiliki kemampuan efisiensi trafo. Nah, untuk trafo sendiri, untuk sebagai informasi kita bersama-sama ya, jika ada pertanyaan untuk menghitung nilai tegangan, arus atau lilitannya. Nah, persamaannya bagaimana? Nih, NP dibagi dengan NS sama dengan VP dibagi dengan VS sama dengan IS dibagi dengan IP. Ini yang perlu hati-hati karena ini berbalik. N itu adalah jumlah lilitan. Di sini jumlah lilitan. P artinya primer. NS adalah atau jumlah lilitan. S sekunder. V itu tegangan, I itu arus. Oke, kita tulis saja. V
V itu tegangan, kalau P berarti primer, S itu sekunder, kalau I itu arus, kalau P itu primer, kalau S itu sekunder. Kemudian tadi kita bahas efisiensi trafo. Efisiensi trafo dilambangkan seperti ini. Nah, efisiensi trafo sama dengan daya out atau daya keluar dibagi daya in. Daya masuk dikali 100%. Itu adalah persamaan dari trafo atau transformator. Seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi mengenai soal-soal berikut? Jika tidak ada, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.